KDM hari ini berangkat menuju korban membawa bantuan. Ini bukan pencitraan atau bukan untuk sekedar membuat konten, tapi ingin memastikan secara langsung kondisi rakyat tertimpa musibah. Masya Allah, tabarakallah. Sebegitunya Bapak mencintai rakyat. Terima kasih Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Kami bangga punya pemimpin yang begitu peduli pada rakyatnya. Tak bisa berkata-kata lagi selain terharu. Bangga punya pemimpin seperti Bapak. Pejuang NTT atau leluhur NTT nangis berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi atas kebaikannya. Beliau berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bukan pencitraan, tetapi itu benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah. Saya juga meyakini demikian. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bukanlah pencitraan. Pencitraan dan kebiasaan itu akan berbalik. Pastinya kebiasaan itu akan dilakukan secara terus-menerus. Kang Deddy Mulyadi ketika jadi Bupati Purwakarta, ya, Kang Deddy Mulyadi ke Papua memberi bantuan. Sebelum menjadi Bupati, beliau juga suka memberi bantuan pada orang lain. Itu tidak dilakukan satu kali, dua kali, itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau pencitraan itu dilakukan oleh orang-orang, itu satu kali, dua kali, ya, dan dalam momen-momen tertentu. Tapi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi setiap hari, bertahun-tahun, ya. Ini luar biasa sekali. Pemerintah pusat alias negara sedang mengumpulkan donasi untuk menyumbang bencana NTT. Sementara KDM sudah mempersiapkan 4 miliar buat NTT. KDM dilawan. Dadah. Menteri KDM 20 besar. Amin ya Allah. Kita sangka daripada kita ada cerita-cerita tadi ternyata ya Allah. Kira-kira lamun lain KDM langsung anu merekena duit 20 juta eta nyampe moal ka warga. Walaupun nyampe na sabaraha, bayangkan lain duit saeutik 4,5 miliar. Ieu mah lain berbicara percaya atau tidak percaya. Lamun misalkan dana bantuan dititipkeun, cuman you know lah, lamun misalkan anu katitipan teh amanah, sakuduna teh diberekeun 20 juta, bisa-bisa anu nyampe tehnya 20 hareup nama. Cuman tukangna nolna teh ngagelinding loba. Terus kan lamun misalkan orang kalau kasih langsung, orang teh kan jadi nyaho mana warga anu layak menerima bantuan, mana yang tidak. Kan di sana KDM langsung mendata mana rumah yang rusak berat, mana yang rusak ringan. Yang rusak berat bantuannya segini, yang rusak ringan bantuannya segini. Jadi itu disamaratakan. Kan biasanya ieu mah nya nu imahna hancur, nu imahna teu hancur. Bantuan teh sarua gitunya. Indomie 2 biasa letter. Terus kunaon? Ngabantu mah ngabantu we, teu kudu di kamera, teu kudu di kontenkeun, teu kudu di-upload di sosial media. Ya tujuannya biar publik apal. Eta si dana bantuan anu bermiliar-miliar teh tepat sasaran atau tidak? Diterima oleh masyarakat yang benar-benar layak membutuhkannya, atau ya asal-asalan gitunya. Yang penting wah menurut data sakieu berekeun we. Terserah eta mah rek nepi atau tidak, nepi nasabaraha atau tidak, kan teu gituan. Terus si deui manfaat dikontenkeun, manfaat dikamerakeun teh. Setidakna anu arek korupsi gitu kan, anu rek nyoceng gitu duit bantuan. Ari aya kamera mah kan, aing sieun kasorot ya, sieun viral ya di sosial media. Kan tungtung nama nu tadina rek korup, henteu jadi. Da sieun viral. Anak abah plus anak banteng nyinyirin KDM. Ngapain KDM ke NTT? Di NTT kan ada gubernurnya. Lagian gak harus gubernur kan yang datang. Lah, tanyain sono sama rakyat NTT. Kenapa yang diundang KDM bukan Pramono, bukan Anies? Apa mungkin mereka ngerasa presidennya KDM gitu? Mereka merasa terwakili kepentingannya cuma oleh KDM, bukan Anies, bukan Pramono. Lagian kalau ditanya ngapain gubernur ke NTT? Lah itu Pramono ngapain ke Jepang ngomong-ngomong sama robot? Mana pakai APBD lagi? Kalau kita lihat sejarahnya nih ya kan, APBD Jakarta untuk keluar negeri itu sampai dengan 54 miliar loh. Lah KDM ke NTT pakai duit pribadi ya kan, ngumpulin duit 4,5 miliar itu cuma dalam waktu 20 menit. KDM peluk rakyat yang lagi kesusahan, Pramono peluk robot di Jepang. Hai. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sampai sini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sampai sini. Berapa orang di rumah? Kami sini 60 jiwa, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yang 60 orang itu siapa? Sama saudara saya datang mengungsi. Tetangga, rumahnya rusak tidak? Rusak, Pak. Ada rusak berat. Ada berapa yang rusak berat tetangga saudara-saudara? Kami di sini 15 kakak. 15 kakak. Dari 15 kakak ada berapa yang rusak rumahnya? Sekitar 10 kakak. 10 kakak rusak berat. Ya. Rusak berat apa ringan? Ini rusak berat. Seperti gini. Iya, ada yang sebelah saja, ada yang Oke, ya. seperti ini. Iya. Tapi selamat kan? Iya. Tak ada yang rusak.
Tidak ada. Ini rumah ibu ya? Iya. Rusak berat. Sama rumah besar. Jadi ibu punya anak berapa? 5 kakak. 5. Tanpa suami? Iya. Rusak berat rumahnya. Perbaiki rumahnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Tuhan berkat, Tuhan berkat kami berbantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan bagi-bagi sama saudara. Enggak beda lagi. Oh, terima Saudara kasih sini banyak. kita. Terima kasih Tidak banyak. bagi saudara, ini orang bagus sekali. Tidak ada yang Oke. kedua kami ya. Enggak yang 10 rusak berat. Mari, mari. Yang 10 rusak berat. Tadi itu kemarin berapa janji bantu? 300. Berarti di sini 200. Terima kasih banyak. Kamar dagang dan industri. Terima kasih. Nah, Kadin. 10. 10 kepala keluarga, 10 rumah. Nanti untuk perbaikan rumah tidak boleh digunakan untuk yang lain. Karena rumah itu penting. 20 juta per rumah. 20 juta per rumah ya. Nah, Mari Bapak Anggi, Mas. Bapak Anggi mewakili mereka yang pergi boleh. nelayan. Mari. Boleh. Ada siapa mewakilinya? Mana? Ya, silakan. Oke, oh semua oke. Ya, ya, Om. Hati-hati pelan. Sudah tercapai. Rumah bisa dibangun kembali. Iya. Sudah bahkan bukan hanya ibu, saudara-saudaranya ikut bangun rumah lagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Orang Mulyadi lagi makan di Viewpoint Cikonopo. Terima kasih banyak. Jauh lagi. Yang tidak suka terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kalian mau bilang apa juga terhadap KDM, itu terserah kalian. Sampai ada yang bilang gubernur hobinya keluyuran ke provinsi lain, padahal di provinsinya sendiri banyak yang susah lah. Ada yang mengatakan KDM saat ini kontennya di lintas daerah lah. Ada lagi yang keluar-keluar KDM pergi ke NTT cuma bekal nanti di Pilpres lah. Itu terserah kalian. Tapi asal kalian tahu, dengan KDM memberikan bantuan langsung ke warga di NTT di sana, itu sangatlah efektif. Karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tanpa ribet, tanpa proses yang panjang. Alhamdulillah, Auja melihat Kang Deddy Mulyadi menyerahkan duit untuk korban NTT. Allah, ikut terharu. Bahagia. Di balik kesedihan ada kebahagiaan. Allah karim. Semoga keluarga besar Jabar Allah berikan kebarokahan negerinya, daerahnya menjadi daerah yang makmur. Alhamdulillah, insya Allah. Yang terpenting kita masyarakat Jabar serahkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Mohon kepada Allah sedikitnya Allah berikan pertolongan buat Kang Deddy Mulyadi untuk mengentaskan garis kemiskinan yang ada di daerah Jabar. Semangat, jangan dibikin pusing. Deddy Mulyadi ke NTT malah disebut gubernur rasa presiden, dan ternyata aksi KDMI juga memicu kritik pedas warganet. Jumat 21 Agustus 2026, Deddy Mulyadi bersama wali kota Depok yang bernama Supian Suri terbang langsung ke NTT membawa bantuan 4,5 miliar. 4 asal dari Jawa Barat, termasuk donasi pribadi KDM 600 juta, sementara 500 juta lainnya dari Pemkot Depok. Yang menarik, bantuan tidak sekedar dikirim dari Jawa Barat. KDM memilih belanja kebutuhan di sekitar lokasi bencana agar bantuan cepat diterima sekaligus menggerakkan ekonomi warga setempat. Pemprov Jabar juga mengirim 20 relawan gabungan BPBD dan Pramuka. Tapi di medsos muncul dua kubu. Ada yang memuji dan menyebut KDM gubernur rasa presiden. Ada juga yang menilai kunjungan itu terlalu banyak terekspos di medsos. Bahkan jurnalis Ahmad Arif menyebut KDM seperti cosplay jadi presiden. Menurut saya kritik sah-sah saja, tapi yang paling penting justru melihat hasilnya. Ada bantuan, ada relawan, dan ada warga yang dibantu. Kalau seorang gubernur bergerak membantu korban bencana di luar wilayahnya, menurut kalian ini kepedulian luar biasa atau justru terlalu jauh dari tugasnya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.
Pak Wali. Bantuan untuk perbaikan rumah senilai 1 tahunnya 20 juta. Ini hanya kebetulan saja lewat dan rumahnya tidak terlalu banyak, jadi kami bisa. Mandar Timur Pak, Mandar Timur Pak. Dari sini ke Mandar Timur berapa? 4 jam. 4 jam Pak. Bisa Pak. Bisa ke Mandar Timur. Bisa Pak. Ada 4 jam. Mobilnya sudah ada. Sudah ada Pak. Oke. Sudah ada. Paling parah itu. Ya Pak. Kalau belanjanya di mana? Di Rute Pak. Dari sini ke Rute berapa jam? 3 jam. 3 jam ke Manggarai Timur. Ke Manggarai Timur ke Riau itu kurang lebih 1 jam. Oke, berarti butuh waktu 4,5 jam. Kita langsung jalan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pak Purbaya, kami mendapat laporan ada beberapa tempat yang belum mendapatkan bantuan dan mereka belum makan selama 4 hari. Salah satunya Kelurahan Kota di Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kalau tindak lanjut dari pemerintah pusat seperti apa? Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu. Jadi kan ada di sini BPBD juga. Saya akan minta mereka koordinasi juga dengan BNPB. Kayaknya seperti nggak ada koordinasi antara daerah maupun pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD banyak nggak tahunya. Jadi mereka mesti manfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan. Jadi nanti kan informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik. Bayangkan 1 kakak aja, cuman kebagian 2 bungkus mie, 1 butir telur, dan 3 cangkir gelas. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat tertinggi salah satu tenda pengungsian mandiri warga yang berada di kota. Di sini posisinya berada di Kampung Solokua, berada di ketinggian. Tadi pagi sempat merasakan gempa dan akhirnya warga membuat ulang tenda pengungsiannya. Jadi di sini juga cuma mendapatkan bantuan sedikit. Bayangkan 1 kakak aja, cuman kebagian 2 bungkus mie, 1 butir telur, dan 3 cangkir gelas. Ini sangat memprihatinkan teman-teman. Di sini juga mengalami kelangkaan sembako. Adapun kios cuma 1 yang buka, itu pun sudah mulai kehabisan. Stok BBM kemudian juga langka. Jadi warganya di sini mobilitasnya susah dan juga akhirnya susah untuk membeli barang karena barangnya tidak ada. Kalaupun ada, mereka harus belanjanya ke Mbai, mana itu pusat gempa dan jaraknya dari sini itu 3 jam. Tapi kalau dengan keadaan seperti ini, ada beberapa jalan yang rusak di sana, itu bisa sampai 4 jam. Saya mengajak teman-teman semua untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di NTT ini agar mendapatkan kebutuhan pokok yang layak dan kita bisa membantu mereka pulih dari dampak gempa ini. Silakan antum salurkan donasi terbaik antum di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Pemerintah buka donasi bencana NTT di acara publik. Netizen berkata, lalu pajak buat apa? Pajak buat apa? Pokoknya ada. Kegunaan pajak itu untuk apa? Pokoknya ada. Sekarang kalau pemerintah buka donasi, yang mau donasi kasih. Kalau nggak mau donasi, atau nggak mau donasinya lewat pemerintah, coba cari jalur lain. Kalau kalian pertanyakan soal pajak, uang pajak itu kemana? Pokoknya ada. Terus kembali ke KDM, yang dilakukan KDM sekarang menurut itu Islami. KDM itu sangat Islami gitu. Ya, beliau juga kan latarnya juga organisasi keislaman yang memadai lah, saya katakan seperti itu. Ya, Islami itu adalah Islami dalam hal apa? Beliau memberantas kejahatan dan dipublikasikan. Artinya apa? Mendorong orang untuk melakukan hal yang sama. Kemudian beliau bersih-bersih sungai sampai nyemplung dan kemudian dipublikasikan, dan pesan moralnya adalah kita harus menjaga alam. Itu kan Islami semuanya, di mana yang tidak Islami? Kemudian beliau memperbaiki birokrasi, gimana caranya supaya birokrasi itu lebih efisien, lebih baik, lebih efektif. Itu kan Islami, di mana tidak Islaminya. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan itu tuh musyrik. Ya kenapa? Karena mereka berpedoman pada pakungnya. Ya itulah yang orang bernalar rendah itu kan fokusnya itu ke benda-benda yang konkret gitu, benda-benda yang terlihat. Jadi hal-hal yang bersifat mental, gerakan-gerakan moral, mereka tuh nggak paham. Apa itu? Karena nggak ada wujudnya gitu. Abstraksi mereka tuh rendah gitu. Ya kayak gitu. Jadi yang dilakukan KDM sampai sejauh ini dan sampai sebatas ini sangat Islami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.